Halo guys, kembali lagi di channel Mida Salim. Di video kali ini masih sama seperti video sebelumnya yang sudah aku sharing tentang cara mengatur keuangan supaya tidak boros. Jadi aku melakukan ini sebelum gajian. Cuma di video kali ini ada sedikit perubahan. Perubahannya di sini aku buat dana tambahan karena alhamdulillah gaji bulan ini sudah mulai naik. Gaji sebelumnya adalah pendapatan 2 juta. Nah, video kali ini adalah pendapatan 3 juta. Syukur alhamdulillah ya teman-teman. Seberapapun penghasilan atau pendapatan kita, besar atau kecilnya, kita harus tetap bersyukur. Oke teman-teman, karena ini kali pertama aku membuat perencanaan atau budget pengeluaran sebelum gajian dengan pendapatan gaji 3 juta. Tidak sangka ya teman-teman, ini sudah mau sampai di ujung tahun 2020. Jadi di bulan Desember ini aku tulis budget pengeluaran sebelum gajian karena di bulan-bulan sebelumnya aku juga masih terus belajar untuk memperbaiki dalam mengatur keuangan. Jadi aku berharap untuk bulan seterusnya ke depannya aku bisa lebih baik lagi dalam mengatur keuangan. Oke teman-teman, nah di sini yang pertama seperti biasanya untuk kewajiban tidak ada perubahan, masih sama kewajibannya di sini adalah kirim ke kampung untuk uang jajan anak, kemudian bayar kos seperti biasanya karena aku tinggal di perantauan jadi aku harus bayar kos. Terus untuk kewajiban di sini ada dana tambahan itu untuk wifi karena sekarang aku sudah pasang wifi, tetapi aku share sama tetangga di kosan aku supaya bayarannya lebih ringan. Dan selanjutnya di sini aku tulis pengeluaran tidak tetap, di mana pengeluaran tidak tetap ini adalah belanja bulanan. Seperti biasanya di bulan sebelumnya untuk belanja bulanan aku sediakan dana 300. Jadi sekarang aku coba tulis dulu, aku coba bagi-bagi dulu. Nanti kemudian aku akan total apakah ini cukup karena aku mau bikin dana tambahan. Jadi sekarang aku tulis dulu keperluan tidak tetap itu apa aja. Kemudian di sini ada belanja mingguan, terus ada token listrik dan ada yang lain-lain. Kalau untuk yang lain-lain ini adalah untuk galon sama untuk tabung gas. Dan selanjutnya di sini aku buat dana yang lain-lain. Nah, untuk dana yang lain-lain ini aku masukkan skincare sama emergency, kemudian uang jajan dan uang menabung. Oh ya teman-teman, aku minta maaf sebelumnya karena tulisannya berantakan. Tulisanku memang tidak rapi, tetapi yang terpenting adalah isi dari video ini, cara aku menyampaikan, dan semoga teman-teman bisa mengerti. Setelah selesai nanti aku total untuk pengeluaran dan kewajiban, dan untuk dana yang lain-lain ini nanti aku akan tulis lagi untuk rincian yang lebih jelas. Oke teman-teman, sekarang aku coba dulu buat anggaran. Nah, di sini untuk kirim kampung masih tetap 500.000, kemudian untuk bayar kos 400.000. Nah, untuk dana wifi ini 200.000. Nah, harganya itu per bulannya 380. Dikarenakan aku share sama tetangga di kosan aku supaya bayarannya lebih ringan, jadi aku bayar 200. Sebelumnya aku pakai data karena pendapatan gaji cuma 2 juta, jadi aku berusaha sehemat mungkin untuk paket data. Jadi aku pakai yang 50 hingga 100, tetapi itu kadang tidak cukup untuk sebulan. Jadi kalau tidak cukup untuk sebulan, kadang aku hanya beli paket data yang midnight kayak gitu. Jadi aku tunggu tengah malam baru aku bisa kayak buka TikTok atau buka YouTube. Nah, sekarang alhamdulillah pendapatan gaji sudah naik, jadi aku memutuskan untuk pasang wifi karena aku tanya sama tetangga di kosan aku, mereka mau sharing kalau pasang wifi, jadi sekarang bisa internetan sampai 24 jam. Oke teman-teman, nah untuk pengeluaran tidak tetap, belanja bulanan masih tetap, dananya aku sediakan 300.000. Untuk belanja mingguan aku tambahkan 100.000, jadi di bulan sebelumnya 200.000, sekarang jadi 300.000. Kemudian untuk token listrik 100.000. Nah, karena di kosan aku air tidak perlu bayar, sudah ditanggung yang punya kosan, jadi aku tidak perlu bayar air. Nah, untuk yang lain-lain ini ada 80.000 itu untuk LPG, tabung gas kayak gitu, sama air galon. Nah, untuk air galon seperti biasanya aku pakai yang isi ulang aja ya teman-teman. Oke, lanjut untuk dana yang lain-lain di sini untuk beras. Nah, untuk beras sekarang aku buat dana khusus. Kalau di bulan sebelumnya aku sudah masukkan
masukkan ke dana belanja bulanan. Nah, sekarang aku buat dana khusus untuk beras. Kemudian aku sisihkan untuk uang skincare 200.000 dan untuk uang emergency 100.000. Dan selanjutnya di sini aku sisihkan untuk liburan 100.000, untuk uang jajan 150.000 dan untuk menabung 200.000. Nah, sekarang aku akan coba total dari pendapatan 3 juta dipotong pengeluaran tidak tetap 780.000, kemudian untuk dana yang lain-lain 900.000, dan untuk dana kewajiban totalnya 1.100.000. Jadi dari pendapatan 3 juta setelah dipotong total semua pengeluaran dan kewajiban, sisanya tinggal 220.000. Oke teman-teman, jadi karena di sini masih ada sisa 220.000, jadi sekarang aku akan buat rincian yang lebih jelas lagi. Nah, di sini aku akan buat tulisan money tracker atau kemana perginya uang. So, buat teman-teman yang baru mau belajar untuk mengatur keuangan atau hidup hemat, belajar menabung kayak gitu sama seperti aku, mungkin ini kelihatannya agak lebih ribet, tetapi kalau kita mau mencobanya akan terlihat lebih gampang. Sama juga seperti orang yang membuat bisnis. Nah, mereka tidak mungkin bisnisnya berjalan dengan lancar dan langsung sukses. Pasti mereka akan melalui rintangan, halangan, dan kegagalan. Tetapi kalau kita punya kemauan, kita terus berusaha, jangan patah semangat, pasti suatu saat mereka pasti akan mencapai kesuksesan itu. Sama juga dengan kita yang baru mau belajar menabung, pasti akan ada kegagalan di bulan sebelumnya. Nah, kita jangan patah semangat, jangan menyerah, jadi belajarlah terus memperbaiki di bulan seterusnya, sampai kita bisa mengatur keuangan dengan baik. Oke teman-teman, di sini untuk pengeluaran tetap itu adalah untuk kewajiban kirim kampung 500.000 dan bayar kos 400.000 dan wifi 200.000. Yang kedua untuk pengeluaran tidak tetap. Nah, untuk pengeluaran tidak tetap ini ada belanja bulanan. Nah, untuk belanja bulanan ini kita bisa mengaturnya lebih hemat lagi. Nah, di sini aku sediakan dana 300.000. Jadi ini tips untuk belanja bulanan. Sebelum pergi belanja, pastikan cek stok barang apa aja yang perlu kita beli. Kemudian buat list supaya tidak kalap. Terus belanjalah sesuai kebutuhan, sesuai list yang kita sudah tulis dari rumah. Lanjut, seterusnya di sini ada belanja mingguan. Nah, untuk belanja mingguan ini aku sediakan dana 300.000. Nah, di bulan sebelumnya aku sediakan dana cuma 200.000. Kemudian untuk beras 150.000 dan untuk uang jajan 150.000. Nah, untuk uang jajan ini teman-teman, ini aku biasanya pengen jalan kayak ke shopping kayak gitu, walaupun hanya sekedar cuci mata. Kadang juga pengen ketemu teman, setidaknya nongkrong bareng sama teman, duduk di kafe kayak gitu, setidaknya kita ngopi atau pesen cemilan kayak gitu. Jadi aku di sini tulis uang jajan, dan itu tidak sering ya teman-teman. Setidaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kayak gitu. Oke, seterusnya di bagian ketiga di sini ada dana yang lain-lain. Ada skincare aku sisihkan 200.000, tetapi untuk skincare aku tidak beli setiap bulan karena ada beberapa skincare tuh kadang habisnya sampai sebulan lebih hingga 2 bulan kayak gitu. Dan untuk uang emergency 100.000. Kemudian untuk transport 100.000 kalau aku pergi keluar jalan itu butuh bensin, jadi aku sediakan dana 100.000. Dan yang bagian keempat di sini aku tulis tabungan atau menabung. Jadi aku sediakan dana untuk liburan atau pulang kampung. Aku menabung 100.000. Nah, kemudian di sini ada tabungan. Nah, untuk tabungan ini yang tidak bisa diganggu gugat, jadi aku sediakan dana 200.000. Sebelumnya aku menabung hanya 100.000. Oke teman-teman, sekarang aku mau coba total semua pengeluaran dari kewajiban, pengeluaran tidak tetap, dan untuk menabung. Jadi dari pendapatan gaji 3 juta, setelah dipotong dari kewajiban dan pendapatan tidak tetap dan untuk tabungan, totalnya 2.700.000. Oh maaf teman-teman, nah di sini ada yang lupa aku tulis, jadi aku tulis token listrik sama galon dan LPG. Nah di situ aku sediakan anggaran 180.000. Jadi dari total 2.700.000 kemudian dipotong lagi 180.000.
Jadi total semuanya 2.880.000. Nah, jadi dari pendapatan gaji yang 3 juta, setelah dipotong semua pengeluaran 2.880.000, kemudian sisanya tinggal 120.000. Nah, karena di kosku itu banyak kucing, aku ini penyayang kucing. Jadi aku nanti mau pakai buat beli biskuit kucing kayak gitu 50.000. Ini bukan kucing khusus yang harus perawatan atau ke dokter gitu ya teman-teman. Jujur kalau untuk kucing yang harus perawatan atau dokter gitu aku tidak mampu. Jadi aku hanya mampu berbagi rezeki untuk beli biskuit kucing. Tetapi aku kadang kalau pas lagi masak kayak goreng ikan atau ada ikan kayak gitu, kadang aku campur sama nasi. Dan kucing di kos aku ini bukan cuma satu. Pertama aku pindah ke kos ini ada satu kucing yang selalu nunggu di depan kos aku, dan aku lihat kayak kasihan gitu karena kurus kering, nggak ada yang ngasih makan. Jadi aku ngasih makan dan sekarang sudah ada 6 ekor sama anaknya juga. Dan selanjutnya sisa uang yang 70.000, insya Allah rencanaku aku pengen beli peralatan rumah atau peralatan dapur kayak gitu. Jadi aku harus menabung. Oke teman-teman, di sini apa yang aku sharing ini sesuai dengan kebutuhan hidup aku. Karena setiap orang pasti mempunyai kebutuhan atau keperluan hidup berbeda-beda. Semoga cara ini berhasil sesuai dengan budget yang sudah aku anggarkan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang sama-sama belajar hidup hemat dan belajar menabung sama seperti aku. Jadi sampai sini dulu videonya dari aku. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, kemudian ke komen, dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. And I see you on my next video. Bye bye.